Boleh kita tes DNA. Ana yang duluan mau tes DNA, tapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasul. Terus syarat yang selanjutnya, sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka. Jadi saya sangat berharap si Bahar tes DNA dengan sampel keturunan-keturunan yang sudah pernah tes DNA. Kira-kira kodenya sama nggak? Ada nyali? Ada biji? Hah? Ada biji? Jangan tiap hari kreak-kreak, koar-koar, Nabi. Nabi yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja, yang lagi beristirahat, selamat beristirahat, dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan ngebahas lagi singa panggung, singa podium sebagai pejuang kebenaran. Pernah perang begini, pernah perang begitu. Nah, dalam hal ini saya melihat sebuah video dari TIJ ya, di mana TIJ mengatakan bahwasanya dia sangat berharap kepada si Bahar untuk melakukan tes DNA dengan sampel keturunan yang sudah melakukan tes DNA. Kira-kira sama nggak kodenya? Kemudian TIJ mengatakan di dalam video tersebut kalau si Bahar berani menunjukkan hasil tes DNA-nya, maka TIJ juga akan menunjukkan hasil tes DNA dia. Itu poin yang pertama. Karena di situ ada dua poin. Poin yang kedua adalah manuskrip, kata TIJ. Manuskrip, tunjukkan untuk Habib Bahar bahwasanya untuk menunjukkan manuskripnya, data-data. Oke, biar tidak menimbulkan fitnah, langsung saja kita tonton dulu videonya bagaimana tanggapan TIJ terhadap Habib Bahar Smith atau HBS. Ini videonya. Jadi saya sangat berharap si Bahar tes DNA dengan sampel keturunan-keturunan yang sudah pernah tes DNA. Kira-kira kodenya sama nggak? Kalau saya ada 2 lembar hasil tes DNA, kalau si Bahar berani tunjukkan hasil tes DNA, saya akan pamerkan tes DNA saya walaupun berbahaya. Nah, gitu aja. Nah, siapa yang bisa membuktikan? Itu pertama. Kedua, tunjukkan manuskrip. Tunjukkan manuskrip bahwa kamu pantas benar sebagai garis keturunannya Nabi Muhammad SAW. Paham nggak? Nah, tunjukkan bahwa kamu keturunan Nabi. Manuskrip, bukan buku hijau, buku coklat yang sudah usang. Ya, buku coklat. Tunjukkan. Jangan kau tunjukkan buku hijau. Manuskrip, data, data. Yang ada nama bapak kau, yang ada nama kau, yang tidak terputus-putus. Nah, jangan nanti 29, nanti 28, 38, 37, 34. Jangan seperti itu. Tolong. Ada nyali, ada biji. Hah? Ada biji. Jangan tiap hari kreak-kreak, koar-koar, Nabi. Nabi yang mana? Hah? Oh, jadi seperti itu. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana ya tanggapan TIJ terkait HBS ini, Bahar Smith, terkait tes DNA. Ya, kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri. Video ini saya potong bagian yang ingin saya bahas saja.
Untuk video yang selengkapnya kalian bisa menonton di channel TIJ. Apa kata TIJ? Jangan tiap hari koar-koar cucu Nabi, cucu Nabi, cucu Nabi. Ya, makanya seperti yang sudah beberapa waktu yang lalu, apa kata Kiai Imaduddin, di Indonesia ada orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi secara ilmiah belum ada pembuktiannya. Makanya Kiai Imaduddin menantang mereka orang-orang, ingat orang-orang ya, individu yang mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai keturunan Nabi, sebagai zuriyah Nabi, untuk melakukan pembuktian secara ilmiah yaitu tes DNA. Apa salahnya untuk membuktikan? Kita sebagai ahwal, saya terutama ingin tahu apakah benar dia itu cucu Nabi, dia itu zuriyah Nabi. Ya, ketika orang-orang ini mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi, namun akhlaknya, perilakunya ya jauh sekali dari perilaku dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita meragukan. Meragukan bukan berarti tidak ada ya. Ana capek koar-koar juga, capek. Ana pingin pulang. Nah, yang saya lihat dari HBS ini ketika beliau tersudutkan, terpojok, itu membuat sebuah pengalihan isu ya, ditembak, diteror ini itu dan segala macam. Nih gua kasih tahu kepada kalian ya, kasus yang dulu-dulu, coba kalian perhatikan, pernah diteror dengan 3 kepala anjing. Sampai hari ini, sampai detik ini belum terungkap ya, siapa yang meneror tentang 3 kepala anjing, bagaimana kasusnya, sampai saat ini belum terbukti ya, belum terbongkar. Kemudian ketika isu penembakan HBS ini diumbar-umbarkan di media sosial, tidak ada saksi, tidak ada proyektil, itu sangat janggal sekali saudara, sangat janggal sekali ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan teman-teman ya, semoga kasus penembakan HBS ini cepat terungkap. Dan sangat berbahaya sekali jika itu adalah sebuah berita kebohongan yang sengaja diciptakan, digoreng-goreng oleh gerombolan mereka. Makanya hukum yang ada di negeri ini bukan untuk ditakuti, akan tetapi untuk ditaati, dipatuhi. Hukum yang ada di negeri ini untuk mengadili seseorang ketika bersalah ya, itu harus dipahami saudara. Nah, ketika saya membahas orang-orang ini ya, saya pelajari dulu bagaimana track record mereka, bagaimana sepak terjang mereka. Baru saya bahas, saya dekati orang-orang terdekat mereka, saya cari tahu, baru saya bahas, biar tidak menimbulkan fitnah ataupun asumsi yang tidak baik. Banyak dari kalangan pendukung HBS ini atau Bahar Smith menganggap bahwa HBS ini sebagai pejuang, ya kan? Karena yang digembar-gemborkan adalah perjuangan. Ana pernah berjuang begini, ana pernah berjuang begitu, ana pernah perang begini, ana pernah perang begitu. Ketika ditanyakan oleh orang-orang yang mendengarkan video tersebut ataupun statement-statement si Bahar ini, apa yang diperjuangkan oleh si Bahar, kagak bisa menjawab. Kenapa? Memang kagak ada apa yang diperjuangkan. Kalau leluhur kita, wali-wali kita dulu itu jelas perjuangannya ya, mengusir para penjajah dari bumi Nusantara, jelas sekali perjuangan wali-wali kita yang dahulu kala. Makanya wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu ya. Kita adalah semua saudara. Mari kita lawan kemungkaran, kebatilan, kezaliman yang mengatasnamakan agama, pembodohan, pentololan, dan penggoblokan. Ya, kita adalah bangsa yang merdeka. Kita isi kemerdekaan tersebut dengan cara kita selamatkan masyarakat rakyat dari kebodohan, pentololan yang dibalut dengan agama. Ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon diralat, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Ya, berbeda dengan orang yang lain. Sudah memfitnah keturunan Wali Songo, sudah jelas-jelas bersalah, namun tidak mau meminta maaf. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.